Ya, ya. Sebenarnya inti permasalahannya seperti apa, terus dalam pandangan Parana seperti apa melihat kegaduhan dalam tanda kutip saat ini? Ya, baik. Saya coba kilas balik ya, kilas balik kenapa dulu saya menginisiasi Perda Patanjala. Itu kan hanya sebuah antisipasi, reserve, melihat situasi perjalanan kehidupan ini, industri semakin marak, apalagi dengan industri pariwisata yang memfokuskan kepada kawasan-kawasan gunung, maka saya terdorong untuk merumuskan sebuah peraturan daerah. Dan kebetulan latar belakang dari peraturan daerah itu kita menggali dari konsepsi peninggalan dari para leluhur kita, dan itu tertuang dalam naskah Amanat Galunggung. Ada satu metodologi pengelolaan alam yang disebut dengan Patanjala, kira-kira begitu. Nah, sehingga kita bangga dengan konsepsi itu, maka Patanjala kita ambil sebagai aset, sebagai bukti bahwa orang tua kita dulu sudah punya konsepsi dalam pengelolaan alam ini. Nah, berangkat dari situ, dan tadi dipertanyakan bagaimana menyikapi hiruk pikuk berita hari ini terkait kondisi Gunung Ciremai. Kenapa kita soroti Gunung Ciremai? Karena kita tinggal di Kuningan. Kita nggak tinggal di luar Kuningan gitu. Kita tinggal di Kuningan yang gitu loh, monumen atau ciri dari masyarakat atau wilayah teritorial Kuningan itu adalah Gunung Ciremai. Kan ada dalam satu kidung namanya Kidung Nataan Gunung. Ari Gunung Ciremai teh Raden tetengger nagara mana. Nah, kira-kira begitulah. Nah, berarti gunung itu tetengger. Nah, tetengger ciri dari sebuah negara, kan gitu loh. Nah, karena ini sebuah tetengger, maka si gunung itu harus dijaga, kan gitu. Nah, bukan berarti gunung itu disakralkan, enggak begitu gitu loh. Tapi gunung itu bisa membawa berkah kepada kita dan juga bisa membawa musibah kepada kita, kan gitu loh. Nah, membawa berkah ketika gunung itu dijaga eksistensinya, gitu, dijaga kepribadian dari gunung itu sendiri. Nah, sehingga gunung itu bisa memberikan kebutuhan dasar dari peradaban di wilayah tersebut. Nah, kebutuhan dasar dari wilayah tersebut adalah oksigen dan hidrogen, udara dan air. Nah, gunung itu disimpan di situ, air itu disimpan di situ, dan oksigen juga diproduksi di situ. Nah, nanti dari gunung itu turun oksigen itu ke bawah, nah melintasi pemukiman masyarakat atau sebuah peradaban, lalu ketemu lagi dengan bukit. Nah, itu si bukit ini juga posisinya baik, tumbuhannya baik, terjaga, terawat, maka si bukit yang ada di bawah gunung itu bisa merecovery atau bisa memperbaiki kondisi oksigen yang tadi sudah melintasi peradaban itu, yang sudah terkontaminasi oleh karbon dioksida, itu menjadi bagus kembali gitu loh. Nah, melihat itu bahwa itulah siklusnya begitu. Nah, ternyata hari ini kita dikagetkan oleh Cilengkrang. Nah, Cilengkrang menurut saya itu adalah aba-aba ya, peringatan sebetulnya, peringatan. Kita nggak mencari salah benar, yang harus tahu itu negara, gitu loh. Yang harus mampu mengidentifikasi latar belakang terjadinya longsor, bahwa longsor itu karena tanahnya sudah lapuk, longsor itu karena penyebab dari pertumbuhan pemukiman, longsor itu karena kurangnya tumbuhan, longsor itu karena daya tampung air yang sudah tidak lagi terserap. Itu yang harus ngomong gitu adalah negara. Gitu loh, negara. Nah, jadi ketika ada problematik seperti ini, bukan ditarik menjadi ranah Mandala Yuda
sebuah perang narasi, gitu loh, perang argumen yang berpihak kepada A yang merasa tertuduh, lalu memihak, lalu memberi sesuatu, lalu idealismenya hilang, lalu memihak kepada yang memberi, enggak begitu juga. Lalu memihak kepada negara ketika negara tidak mampu membuat sebuah kepastian bahwa hasil analisisnya itu karena faktor-faktor ini, lalu negara bagi-bagi materi gitu loh untuk berpihak kepada negara. Enggak begitu solusinya gitu loh. Tapi ajak kita untuk melihat problematik ini secara objektif kayak gitu. Nah, atau juga oh ini longsor ini karena tumbuhan yang ada di kawasan situ sudah bukan tumbuhan endemik, tumbuhan yang seharusnya tumbuh di situ yang asli, sehingga akarnya mencengkram, akar tunggalnya juga memperkuat posisi tanah. Oh ternyata yang ada adalah tumbuhan-tumbuhan junti, tumbuhan-tumbuhan orang lain yang ditanam melalui program reboisasi, lalu setelah tanaman itu tumbuh besar ternyata bukan yang seharusnya di situ. Bisa begitu juga, dan itu bisa berefek kepada kandungan air segala macam kan gitu loh. Nah itu yang harus kita sama-sama teliti, dan yang mempunyai kewajiban mendasar untuk meneliti ini, riset ini adalah negara kan gitu loh. Negara jangan membiarkan masyarakat menjadi diajak dalam sebuah pusaran konspirasi, berpihak kepada A, berpihak kepada B, jangan dibiarkan begitu dong kan gitu loh. Nah ini menjadi tidak berfungsi negara menurut saya. Nah justru negara yang harus mengambil keputusan ini, bahwa oh terjadi itu karena ini. Jadi jangan sampai kita ini datang berbondong-bondong, bupati datang ke Cilengkrang, dewan juga datang ke Cilengkrang, NGO juga datang ke Cilengkrang, apalagi Menak Kuningan juga datang ke Cilengkrang. Tapi setelah dari Cilengkrang, apa penyebabnya? Nggak tahu. Loh kok nggak tahu? Kan gitu loh. Nah, makanya harus diinventarisasi dulu. Apa nih penyebab-penyebab? Negara harus menyampaikan kepada rakyat. Silakan rakyat bernarasi, rakyat berasumsi, nggak salah. Tapi asumsi dan narasi masyarakat ini bisa berhenti ketika negara menyampaikan, gitu loh, kesimpulannya bahwa kejadian itu bersumber dari ini, tapi secara objektif, gitu loh, berdasarkan riset para ahli. Kan gitu loh. Terus ketika mengumumkan sesuatu itu logik, dapat diterima oleh para ahli, dapat diterima oleh masyarakat, dapat diterima oleh orang yang pengen tahu gitu loh. Jangan sampai negara dengan dalih riset, dengan dalih penelitian membuat sebuah keputusan, tapi di mata akademisi, para ahli kok nggak logik. Nah sehingga rakyat, nanti negara dituduh oleh rakyat, loh kok negara nggak objektif, kira-kira begitu. Nah berangkat dari situlah tadi melihat hiruk pikuk di Kuningan ini tentang Cilengkrang, mari kita simak ini. Dan menurut saya bahwa longsor itu adalah peringatan, kan gitu. Akan terjadi musibah-musibah lagi yang lebih besar ketika ini dibiarkan begitu saja. Nah yang paling penting adalah, ini, kejadian longsor ini tidak merugikan 1, 2, 3, sampai 5 desa, enggak. Ini mencemaskan masyarakat Kuningan. Kenapa? Karena kan Cirema itu kawasan yang luas, kawasan yang luas untuk daya serap air, gitu loh. Serapan airnya, kawasan serapannya yang luas. Nah, mata air itu keran bumi, keran. Kalau di rumah kan suka ada keran, nah, keran air. Nah, anggap itu mata air. Gentong airnya, toren airnya, wadah airnya itu di mana? Di gunung, di Geger, di Mengger, di Monggor, di pasir, di bukit-bukit, kan gitu. Dan bukit-bukit itu punya tata ruang, punya kawasan yang harus kita klasifikasi, yang harus kita tetapkan, sehingga nanti masyarakat tahu kalau kita ke puncak gunung hukumnya apa, kalau kita di pertengahan gunung hukumnya apa, kalau kita ada di kaki gunung hukumnya apa, kan kayak gitu. Nah itu yang harus kita
edukasi kepada rakyat sehingga masyarakat juga tidak memperlakukan hutan itu semena-mena. Tapi jangan rakyat saja, negaranya juga harus begitu. Kira begitu. Ada pemerintah datang ke Cilengkrang, wah beritanya kemana-mana, gitu loh. Sampai semua dinas terkait ikut, kan gitu. Yang menghantarnya pun luar biasa seperti Mutamasya, kan gitu loh. Ketika pulang ditanya, apa ini penyebabnya? Wah ini kita mau ada kayak gimana? Nanti kita kaji. Kita kaji. Nah, udah seminggu, belum juga ada putusan. Kira-kira begitulah. Jadi seorang pemimpin atau seorang aparatus negara datang ke rakyat, gitu loh, ke titik masalah rakyat, ya itu harus sudah diberi penjelasan tentang identifikasi masalah, gitu. Oh ini penyebabnya ini. Pak, Nah, gitu. dari Patanjala sendiri, apakah daerah situ zona itu termasuk zona resapan air, apa gimana Pak? Ya kalau kita pernah kaji ya, bahkan saya juga pernah pernah riset, maksudnya pernah sampai 3 hari gitu dengan teman-teman Patanjala melakukan riset di titik-titik mata air, lalu kita telusuri juga mata air ini pipa buminya itu ke bukit mana, langsung apakah langsung ke Gunung Ciremai atau ada lagi bukit-bukit di bawah Gunung Ciremai. Kan gunung ini diperkuat oleh bukit-bukit, oleh anak-anak gunung. Nah, kalau gunung tidak punya anak-anak gunung, kebayang jika asupan, celek, murusut. Nah, itu diperkuat oleh anak-anak gunung. Nah, kita lihat. Nah, terus kita lihat juga kondisi kawasannya, bagus atau tidak, kerusakannya berapa persen. Orang Sunda kan punya hitung-hitungan. Ada Sri, Lunggu, Dunya, Lara, Pati, Wahyu, Tangtu, kan gitu loh. Kalau sudah nyampe kerusakannya di atas 60%, berarti kan sudah lara. Maksudnya lara itu kan sudah kronis. Nah, bagaimana cara mengantisipasinya? Terus kita juga lihat di kawasan mana pohon yang ada itu harus direcovery, kan gitu loh. Oh, ini terlalu banyak pohon luar. Oh, ini perlu ditopang oleh pohon endemik. Nah, mari kita lakukan itu. Jadi jangan sampai pohon produksi semua, tapi endemiknya nggak ada. Mari kita juga bijaksana, gitu loh. Mau itu PNYC, mau itu Perhutani, mau itu siapa lagi yang terikat di Kuningan yang mempunyai job description mengelola hutan. Mari kita sama-sama gitu melakukan sharing kawasan, lalu harus gimana menjawab kawasan itu. Tidak perlu kita saling bersilang pendapat, tidak perlu. Apalagi belum apa-apa sudah berpihak ke A, berpihak ke B. Kan gitu loh, setelah ditelusuri pragmatis lagi, uang lagi. Kebenaran itu tidak bersandar kepada uang, kan gitu loh. Kita lihat realita saja, lihat realita seperti ini ya kita perbaiki gitu loh. Kok malah kita kemarin kita berbicara, wah ini penyebabnya ini, ada sesuatu pindah lagi. Kok masa sih struktur berpikir semudah itu berpindah-pindah? Pak, kalau menurut Bapak, apakah selama ini kajian-kajian pembangunan wisata di Kuningan gitu tidak berlaku sesuai RT RW atau Perda Patanjala juga itu gimana Pak? Zaman dulu 2004 kalau nggak salah 2004 atau 2005 itu pernah ada master plan, kan? Master plan pembangunan Kuningan. Kan perangkat regulasi itu ada RUTR, ada RT RW, ada RDTR gitu loh. Itu banyak itu. Nah, yang belum kita punya apa? RDTR. Yang belum punya kita RDTR. RTR pernah ada nggak? Di wilayah mana RT RW itu? Nah, dulu pernah saya diajak bicara masalah RT RW. Nah, tapi kan kita juga pengen tahu RT RW itu perlakuan pemerintah kepada kawasan hulu seperti apa, rencana perlakuan negara kepada wilayah tengah seperti apa, kepada wilayah hilir seperti apa, kan harus jelas gitu loh. Tengah mau dibuat apa, hulu mau seperti apa, kan jelas itu. Nah, jadi kalau ini katanya ini regulasinya nggak ada, kalau perda nggak ada undang-undang. Gitu, ada perda provinsi,
kan bisa diadopsi oleh kita. Berapa kawasan hijau kuningan, berapa kawasan kuning kuningan gitu loh, kan bisa diadopsi itu. Nggak mungkin di Cilemah ini tidak dalam perda Jawa Barat, ada kok kan gitu. Kawasan hijaunya seperti apa ini kan, Kuningan ini oksigennya terbaik di Jawa Barat. Nah, kita hitung kenapa di Kuningan banyak orang yang berpenyakit ginjal, faktor apa kan gitu loh. Nah, banyak yang cuci darah. Nah, kita lihat airnya gimana, ininya gimana. Kalau memang air kita terkontaminasi, penyebabnya apa? Oh kan nggak mungkin kalau ada orang beternak sapi di puncak gunung, nggak mungkin kan? Nah, tapi kenapa ini kondisi airnya begini? Kita lihat dari aspek tumbuhan, kita lihat dari aspek kondisi tanah kita banyak kok, banyak variabel-variabelnya yang harus kita lakukan. Pesan Bapak nih, kan gitu loh. Nah, anak incu Sutu Buyut Panggerung dan dari Cilemah juga nih Pak, gimana Pak? Ya, kalau saya melihat dari situ dulu ya, tadi ya dari situ dulu. Nah, lalu bagaimana nih kita? Ya, kok dengan apa? Dengan terjadinya kejadian Cilengkrang, kok jadi heboh nggak jelas sih? Ya. Gitu loh. Ini penyebabnya ini penyebabnya ini. Ini karena ini. Malah ada yang sudah dengan kejadian ini, ada yang sudah memberi ini, ada yang sudah melakukan ini. Ini kenapa? Ada apa gitu loh? Kan gitu loh. Ya negara dulu dong. Ya, ya. Negara dulu. Ayo kumpul, kan? Negara yang mempunyai di bidang itu, partai-partai yang punya kadernya, punya basic ilmu pengetahuan di situ, silahkan berkontribusi pada negara. Lalu pikirkan itu, riset, penelitian di situ. Oh begini, lalu solusinya dikeluarkan. Dalam solusi, nah dalam melakukan solusi ada yang harus diperbaiki. Lalu ada yang tersenggol, yang diterima dong. Wajar. Wajar. Masa kalau saya ini punya uang, saya nggak boleh tersenggol? Ya nggak bisa gitu dong. Gimana ceritanya? Kan gitu loh. Ya. Kan gitu. Ini kepentingan negara kok. Kalau saya ini hebat, oh, tidak boleh tersentuh. Gimana ceritanya? Ya ketika yang punya uang, yang berkuasa, yang punya pasukan banyak, kan juga punya pemikiran, punya struktur berpikir. Oh iya ini salah nih. Ya bicara dong, duduk. Oh ini iya, saya merasa bahwa ini begini, maka saya ini akan tarik sekian persen, kan gitu loh. Wah ini harus dibuat begini, disebut nih. Oh kata ini kita sudah melakukan reboisasi. Reboisasi itu bagaikan P3K ya. 3K. Orang jatuh, lalu ada luka-luka dikasih bat merah. Nah, tapi yang dibutuhkan kita itu adalah diagnosa. Diagnosa. Nah, kebutuhan jangka panjang agar bumi kita ini selamat, gitu loh. Nah, maka harus dilakukan apa? Recovery. Recovery-nya seperti apa? Kan gitu. Lepaskan dulu pengaruh-pengaruh kekuasaan, pengaruh-pengaruh apa residu. Pakai Lepaskan dulu dong, masa yang kayak gitu aja nggak bisa. Kalau kata saya berbicara Mandalawangi gitu ya, maksudnya mengambil solusi dengan nilai-nilai kebaikan dan kelenturan hati, kembali ke wiwitan, kembali kepada tata cara orang tua menyelesaikan masalah, kayak gitu. Ya, tidak perlu harus, wah ini tahu-tahu ketika ini mau dibicarakan udah ada yang nyerang ini, udah ada yang membela ini kok gimana sih? Itu kan problemnya longsor, gitu loh. Mari kita sikapi bersama-sama. Jangan longsor malah menciptakan keberpihakan ke A, ke B. Jangan dulu dong. Longsornya dong dipihaki oleh kita. Kita pihak kepada longsor dulu. Oh iya ini harus diperbaiki begini. Oh iya karena ini pohonnya udah lapuk-lapuk. Oh iya ini pohonnya bukan yang semestinya. Oh iya di sini harus jenis pohon ini. Nah itu dong. Jadi jangan dulu kemana-mana gitu loh. Yang saya jadi nggak bisa ngomong itu karena sudah, wah ini ada yang dipanggil, oh ini ada yang ditegur, oh ini ada yang dikondisikan, nggak boleh dimuat. Muat semua, silahkan rakyat yang menyimpulkan.
Termasuk netizen juga. Netizen juga silakan boleh bicara kan gitu loh. Kan nanti nah mau netizen ngomong, mau yang berpihak ke sana ke sini bicara, tapi ketika negara menyampaikan kesimpulan bahwa prosesi longsor itu disebabkan oleh ABCD secara objektif dan dapat diterima dengan nalar yang ilmiah, gitu, akademik, ya kita harus akui dong. Nah, ada yang belum puas, kita riset, kan gitu. Oh iya, kok begini, oh iya begini. Gak apa-apa, silakan rakyat riset, para pemerhati riset, boleh. Wah, ini kan Kuningan pendapatannya itu besarnya dari wisata gitu. Dan salah satu komplek wisata yang banyak itu kan di lereng-lereng Ciremai itu. Pandangan Bapak sendiri, apakah bermunculannya tempat wisata ini berpengaruh juga terhadap ekologi atau konservasi di sana atau bagaimana? Menarik ya. Apakah benar PAD kita ini ditopang oleh sektor pariwisata yang tinggi? Kita lihat. Kan ada yang ngomong, oh ini mah PAD terbesar dari sini. Justru yang gede kan dari wisata katanya. Nanti kita lihat di APBD. Katanya. Saya nggak berani ngomong karena saya nggak pegang APBD ya. Nah, nanti kita lihat di APBD, di pendapatan, di sektor pendapatan. Berapa sih dari pariwisata? Kan gitu loh. Nah, sudahkah pariwisata ini benar-benar dipakai sebuah kebanggaan bersama? Kita lihat nanti. Nanti kita juga bandingkan, kan gitu loh. Berapa dari pariwisata, lalu berapa dari pendapatan itu yang dibelanjakan kembali untuk menjaga ekosistem di situ, kan gitu loh. Nah, kan ada ekspeditur polis, ada kebijakan anggaran, ada ekspeditur manajemen, kebijakan belanja. Nah, ya kan lihat pendapatannya dari mana, lalu belanjanya ke sektor yang bersangkutan juga berapa. Kan kita juga harus lihat kalau nyampe ke situ lah. Kalau nyampe ke situ. Jadi ini kita harus rakyat juga jangan dianggap tidak tahu. Rakyat lebih paham ini. Kan gitu. Siapa tahu saya ngomong gitu juga ditertawakan oleh rakyat. Karena gitu loh. Kamu salah Rana, kamu ya bisa jadi kan. Nah, tapi saya mencoba untuk menyampaikan struktur berpikir saya bahwa saya menyikapi tentang alam ini ya begitu. Bahwa ada kawasan zona inti, zona penyangga, zona produksi, kan gitu loh. Kalau orang Sunda bilang, aya leuweung larangan, aya leuweung tutupan, aya leuweung baladahan. Leuweung larangan punya hukum tersendiri, teu beunang diintervensi, teu beunang diproduksi, teu beunang dipelakan, teu beunang dialaan. Zona penyangga beunang diintervensi, beunang dipelakan, teu beunang dialaan. Zona produksi sok rakyat kudu beunghar di kawasan eta. Kira-kira begitu lah. Nah, hal ini yang harus kita tata sedemikian rupa sebetulnya. Kan gitu. Rakyat ya Pak. Nah, rakyat jangan sampai ada kejadian itu malah jadi suasana konflik sih. Kan gitu loh. Kok orang jadi tertekan berekspresi sih, ada apa? Pak, terakhir Pak, kidung dari Raja itu untuk masyarakat itu gimana Pak? Prabu Siliwangi itu yang dari Patanjal yang tadi Bapak. Ya, ini nih. Terakhir Pak. Ada kalimat di situ. Kuna urang ala iwirna Patanjala. Kan gitu loh. Urang cokot nilai-nilai Patanjala. Pata artina cai, jala artina apia waruga. Kan gitu loh. Nah, cruk-cruk ti huluwotan. Kuna urang ala iwirna Patanjala. Cruk-cruk ti huluwotana. Puncak gunung di huluwotan. Mapai mundai kamuarana. Kan gitu loh. Mangka nete dina rancage, mangka nincak dina kawiwahaan. Dinu belok milu belok, dinu nyurug milu nyurug awor deui jeung sagara. Tak itu lakuning laju Patanjal sakitu endona itu ada dalam naskah. Kan gitu loh. Nah, RT lain jang jawoka. Lain jam pamake. Tapi kalimat-kalimat raja baheula kan gitu. Kan gitu. Nah, itu kira-kira. Nah, mari kita atur kawasan ini, hijaunya harus seperti apa, pohonnya pohon apa, nanti berfungsi seperti apa, kan gitu loh. Nanti mata airnya besar, mata airnya mengalir ke sini, kan gitu loh. Nanti jatuhnya di sini, kan gitu loh. Kan ada das itu walungan, das subdas itu wahangan, das diberi caiku
Hawangan diberi caiku, solokan diberi caiku, susukan mawa cai di mata cai. Nah gitu, kan begitu. Nah ini naga kayak nagara, walungan tuh juga naga gitu, diambil dari kata nagara kan gitu. Jadi tidak berbicara mistik, yang logik saja gitu, kan gitu loh. Nah jadi itu ada tertuang. Nah itu sebuah metodologi konsepsi gitu. Nah sekarang kita terjebak dengan metodologi barat, wah ngurus gunung harus gini gitu loh. Malah rakyat yang mau ke gunung juga ditangkepin, disanksi. Tapi gunungnya juga nggak baik-baik. Kan gitu loh. Nah, berarti harus buka pintu dong. Ajak rakyat bicara. Kawasan ini rusak ya. Gimana sih ngeberesinnya? Nah, kawasan ini kok jadi anu ya? Kok bisa sih? Dulu kayak apa sih izinnya? Nah, siapa sih pemberi izinnya? Seperti apa sih penguasa atau negara dalam mengevaluasi perizinan seperti itu? Benarkah bahwa perizinan itu sudah terbebas dari hal-hal yang sumir misalnya? Mari kita bedah. Jangan sampai nulain dinyakeun, nunya dilainkeun hanya karena faktor X misalnya, sehingga terjadi seperti ini. Closing statement. Itu Enggak. Gitu. Nah, untuk semua ini closing dari Paranas. Ya, closing statement saya, masyarakat untuk melihat kejadian Cilengkrang itu secara objektif. Ini hanya baru permulaan ya. Kalau ini permulaan ini sudah didasari oleh sebuah silang pendapat yang tidak jelas, jangan sampai nanti ada bencana-bencana yang lebih besar. Kan gitu. Saya yakin incu putu masyarakat Kabupaten Kuningan akan nyaah kelemah China. Jadi jangan sampai energi pemikiran kita ini habis hanya karena keberpihakan yang belum tentu benar. Kita bersabar, kita tunggu negara mengeluarkan sebuah kesimpulan sehingga negara bisa memperbaiki, dan negaranya jangan memanipulir masyarakat. Terima kasih banyak Pak, sehat selalu Pak. Ya, cagram best.